Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena anugerah-Mu yang melayakan kami sebagai anak-anak Allah untuk datang dalam persekutuan, untuk bersama-sama belajar firman-Mu, bertumbuh di dalam dan ke arah kepada Engkau Kristus Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian, menuntun setiap kami termasuk hamba-Mu yang menguraikan. Pimpinlah kami di dalam ketaatan sebagai seorang murid yang cinta firman Tuhan, yang cinta Tuhan, dan dengan segenap hati kami mau belajar untuk taat di dalam firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan waktu ini kepadamu, kiranya Tuhan yang memimpin dan kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini topiknya cukup, saya nggak tahu ya buat teman-teman seperti apa. Tapi cukup menarik untuk kita berbicara tentang bagaimana pernikahan itu menjadi gambaran relasi kasih antara Kristus dengan umatnya. Nah, kita masuk saja langsung kepada topik yang akan kita bahas. Pertama, teman-teman, mungkin saya ingin bertanya dahulu kepada kita semua. Entah siapa saja ya, bisa menjawab. Menurut kalian, apa sih definisi pernikahan itu? Aku belum menikah, Bu. Udah ditanya-tanyain apa nih? Apa itu pernikahan menurut kalian? Udah mau melangkah ke jenjang. Oh, langsung ditunjuk si Kristen. Gimana Kristen? Kacau. Pernikahan itu seorang laki-laki perempuan bangun komitmen di hadapan Tuhan untuk menjadi satu. Bersatu ya. Oke, terima kasih Kristo. Mungkin ada dari para perempuan yang bisa mewakili kita. Emang harus Victoria? Ada teman-teman yang mau berbagi apa yang kalian mengerti, apa yang kalian pahami tentang pernikahan? Silakan. Kira-kira ada pendapatnya tentang pernikahan? Anita. Ya. Kesatuan antara pria dan wanita yang disatukan di dalam Kristus, di dalam ikatan yang kudus. Oke, ini penekanannya pada ikatan yang kudus antara laki-laki dan perempuan di hadapan Kristus. Oke rekan-rekan, saya mengutip salah seorang hamba Tuhan. Dia punya definisi pernikahan yang saya pikir itu cukup baik. Pernikahan itu adalah seorang laki-laki berdosa, seorang laki-laki berdosa bertemu, dipersatukan dengan seorang wanita berdosa di dalam dunia yang berdosa. Hidup dalam dunia berdosa. Ingat ya, pernikahan itu seorang laki-laki berdosa. Gak ada yang sempurna suci seperti malaikat katanya. Seorang laki-laki berdosa bersama dengan wanita yang berdosa dipersatukan di dunia yang berdosa. Dia nggak menikah untuk hidup di surga. Dia menikah dan hidup di dunia yang berdosa. Tetapi hidup pernikahan ini ditopang oleh tangan Allah yang penuh kasih. Itu definisi pernikahan yang tidak terlalu
Ini tapi punya makna yang cukup baik yang dalam untuk kita bisa melihat hal itu. Yang berikut, apa sih yang membedakan antara pernikahan dengan persahabatan? Oke, yang tengah sini deh kalau gitu. Silakan yang deretan tengah mewakili kita. Menurut kamu di sini apa sih yang membedakan antara pernikahan dan persahabatan? Orang bilang menikah tuh apa kayak persahabatan. Nah, apa bedanya gitu ya menikah dengan bersahabat? Ayo, silakan. Dengan kamu memberikan jawaban sedang memberkati kami juga, siapa tahu ya. Ayo silakan. Apa bedanya pernikahan dengan persahabatan? Oke, saya tunjuk ya. Ezra. Ezra, salah. Fani. Maaf aku keliru ya. Sorry. Fani. Ya, dalam pengertian seperti apa? Komitmen. Oke, kalau ada yang mau bantu sambil Fani, silahkan. Ada lagi? Oh ya. Gak ada perjanjian khusus, gak ada ikatan yang mengikat khusus ya. Oke, ya. Jadi persahabatan itu memang sifatnya tidak eksklusif ya, tidak mengikat. Jadi secara institusi dan itu bergantung pada kesamaan minat, kehendak bebas. Bahkan ya satu waktu juga bisa berakhir kalau dalam persahabatan itu kesepakatan atau apa, minat atau apapun itu berubah, itu bisa berakhir. Tapi pernikahan tidak demikian. Mari coba kita lihat di dalam Efesus pasal 5, kita buka Alkitab kita dan kita melihat dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 23. 22 sampai 33. Oke, saya dengan rekan-rekan kita saling bergantian membaca bagian ini. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Saya baca ayatnya yang genap dan saudara-saudara baca ayatnya yang ganjil. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Oke, rekan-rekan,
Dari teks ini kita boleh melihat di awal bahwa pernikahan itu lebih dari hanya sekedar hubungan duniawi. Pernikahan itu memberitahu kepada kita lebih banyak tentang kasih Kristus kepada kita. Dan itu melalui atau di dalam pernikahan. Nah, melalui Efesus 5 kita perhatikan di ayat 22 sampai 23. Ayat 22-23. Kita melihat apa sih pentingnya waktu berbicara tentang pernikahan. Kemudian saya mau bawa kita di awal ini dari khususnya kita tarik dulu kerangka konteks pasal 5 dan pasal 6 dari Efesus ya, Efesus 5 dan Efesus 6. Kita melihat apa sih pentingnya waktu kita bicara tentang pernikahan, dan kita lebih melihat apa pentingnya waktu Paulus sedang berbicara tentang relasi di antara manusia, dan salah satu relasi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah pernikahan. Nah, di dalam surat Paulus Efesus ini, Paulus dia mengatakan bahwa di dalam pasal 5 ayat 1, coba rekan-rekan lihat di pasal 5 ayat 1, Paulus membuka bagian ini dengan mengatakan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi waktu kita bahas tentang relasi pernikahan, ini salah satu dari relasi, salah satu dari apa yang Tuhan tunjukkan, yang Paulus sedang tunjukkan kepada kita dengan maksud bahwa dasarnya bahwa jadilah sebagai penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Perwujudan konkret menjadi orang-orang yang penurut-penurut Allah, menjadi orang anak-anak yang kekasih. Sekali lagi ya, waktu kita bicara ini penurut-penurut Allah, kita sedang berbicara tentang orang percaya. Penurut-penurut Allah, anak-anak kekasih, dan salah satu wujud jadi kamu tuh menjadi seorang penurut-penurut Allah, kamu menjadi seorang anak-anak yang kekasih adalah salah satunya di dalam menjalani relasi suami dan istri. Konteks waktu kita bicara tentang ini, Paulus sekali lagi dia sedang berbicara tentang relasi. Saya mengutip sebagian besar dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya ambil dari Pendeta Jadi 5 di dalam bukunya tentang 8 meditasi tentang manusia. Dia katakan bahwa ini bukan satu perintah yang dilakukan jadi penurut-penurut Allah, hidup sebagai penurut-penurut Allah. Ini bukan satu perintah yang dilakukan hanya secara pribadi atau individu, udah urusan aku dengan Tuhan. Bukan. Tapi ini adalah kehidupan dari orang Kristen yang pasti bukan diwujudkan hanya dengan masing-masing menjalankan tugasnya sebagai orang Kristen, bertanggung jawab kepada Tuhan secara masing-masing secara pribadi. Tapi dari awal Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah menetapkan adanya relasi. Nah, saudaraku, kita masuk di dalam ini konteks dari pasal 5, mengapa ada relasi suami istri ini menjadi bagian di dalam pasal 5, pasal 6. Nah, kemudian kita lihat dalam budaya yang ada di zaman waktu itu. Di dalam budaya Romawi, hal menjadi suami yang terhormat, yang berwibawa, yang dipatuhi oleh istri, itu hal yang biasa. Demikian pula dengan menjadi istri yang menghormati, tunduk pada suami, menghormati suami, itu juga bukan hal-hal baru di antara orang-orang Roma. Jadi pertanyaannya, dalam konteks ini apa yang baru yang dinasihatkan dalam Paulus di dalam teks pasal 5 ini? Bagaimana relasi atau bagaimana teks ini bisa menjadi relevan kalau di dalam konteks orang Roma pada waktu itu seperti itu, terus bagaimana dengan hal ini bisa jadi relevan dalam kehidupan kita? Rekan-rekan, Paulus di dalam kedua pasal ini
dia mau menyatakan bahwa nasihat ini yaitu hiduplah sebagai atau menjadi penurut-penurut Allah di dalam relasimu dengan sesama dan juga khusus relasi antara suami dan istri. Itu hanya bisa terjadi, hanya bisa dijalankan secara Kristen, di mana di dalam kesadaran seorang yang sudah ditebus, dia sedang menghadirkan datangnya kerajaan Allah di bumi melalui dia hidup jadi penurut-penurut Allah dalam relasi dengan sesamanya dan khusus dalam relasi suami dan istri. Karena Allah mengasihi umatnya, maka seorang suami mengasihi istrinya. Bukan karena suami mengasihi istrinya itu bukan karena dia sedang menabung. Menabung itu artinya dia menabung untuk masa depannya. Dia mengasihi istrinya menjadi tabungan untuk masa depan karena apa? Karena satu waktu ketika dia tua, udah gitu sakit-sakitan, oh nanti ada istri yang berutang budi, yang mengasihi dia dan merawatnya. Itu bukan demikian. Tetapi suami mengasihi istri, istri hormat kepada suami. Relasi ini adalah menyatakan, mau menunjukkan sekali lagi kerajaan Allah yang sudah datang di dalam Yesus Kristus. Maka ketika suami itu mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, itu menjadi petunjuk, suatu petunjuk. Atau kita bilang nih ya, sekarang kita bilang ikon. Itu jadi ikon di dalam dunia yang berdosa ini. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Ini akan menjadi suatu ikon di dalam dunia berdosa ini bahwa pernikahan Kristen itu menjadi ikon dari rahasia yang besar. Apa itu? Yaitu Kristus dan kedatangan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ini menjadi dasar dari seluruh teks di dalam pasal 5. Nah, selanjutnya saudara-saudara, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, bagaimana pernikahan Kristen itu menjadi gambaran hubungan antara Kristus dengan gereja, Kristus dengan umatnya. Kita akan melihat beberapa hal dari teks ini. Yang pertama kita lihat di ayat 22 sampai ayat 24 dari pasal 5. Yang pertama, apa hubungan antara suami dan istri, antara suami istri dengan Kristus dan jemaatnya yang digambarkan di dalam Efesus 5:22 sampai 24. Saudara-saudara, sekali lagi, pernikahan Kristen itu cermin dari hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Di mana di sini Kristus itu sebagai dibilang di situ ya, Kristus adalah suami dan umat itu atau jemaat itu istri. Nah, saudara-saudara, dalam bagian ini pernikahan Kristen itu bukan hanya masalah soal cinta. Tapi pernikahan Kristen itu sebagai gambaran dari Injil, yaitu tentang Kristus, di mana di dalam Kristus ada kasih, ada pengorbanan, ada juga penyerahan diri. Ini semua yang dilakukan di awal oleh Kristus bagi gerejanya, bagi umatnya. Sehingga sekali lagi pernikahan Kristen itu ikon, tapi pernikahan Kristen itu menggambarkan apa? Bukan masalah hanya soal cinta. Pernikahan Kristen itu sesungguhnya adalah gambaran Injil, yaitu tentang kasih, tentang pengorbanan dan penyerahan diri Kristus bagi umatnya. Selain itu, ada juga gambaran adalah kepala dan tubuh. Kepala dan tubuh digambarkan bahwa Kristus
adalah kepala gereja. Lalu umat Tuhan itu adalah tubuh. Suami adalah kepala dari istri. Nah, ini menandakan apa? Kristus sebagai kepala gereja. Ini menandakan ada otoritas, kedaulatan penuh dari Kristus yang adalah pemilik dan kepala dari gereja. Ada gambaran di sana tentang kepemimpinan, tetapi bukan hanya sekedar bicara tentang otoritas, kedaulatannya, kepemimpinannya, juga sedang berbicara tentang pemeliharaan Allah. Gambaran Kristus sebagai kepala bahwa ia adalah pemimpin yang berdaulat, dia memberi kehidupan. Dia adalah penebus yang memberikan atau mengorbankan diri, menyucikan umatnya, memelihara umatnya supaya menjadi kudus dan berkenan kepada Allah. Mungkin kita berkata begini, bagaimana gambaran Kristus sebagai kepala ini ya? Yaitu tadi berdaulat dan memberikan ada kehidupan, ada pemimpin yang mengorbankan diri, Yesus Kristus sebagai penebus yang mengorbankan diri, menyucikan, memelihara gerejanya, menguduskan umatnya untuk berkenan kepada Dia. Kita mungkin berkata bagaimana gambaran Kristus ini sebagai kepala, tapi faktanya ada suami yang berlaku tidak seharusnya sebagai kepala atau pemimpin di dalam rumah tangga. Saudaraku, Kristus sebagai kepala, ya, dia bukan tiran. Ya. Kristus sebagai kepala bukan tiran. Tapi apa? Penebus. Tidak ada yang lebih indah waktu kita tahu. Di dalam hubungan ini, Kristus sebagai kepala, dia itu bukan tiran tapi dia penebus. Paulus langsung menegaskan bahwa hakikat dari kepemimpinan Kristus sebagai kepala dari umatnya, yaitu sifatnya menebus. Bukan dominasi tapi menebus. Bagaimana Kristus sebagai kepala bagi tubuh, yaitu jemaatnya, yaitu Kristus mengasihi sampai mati loh. Efesus 5 ayat 25. Dia mengasihi jemaatnya dan menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Bagaimana Kristus sebagai kepala bukan tiran, dia sebagai penebus, yaitu dia mengasihi jemaatnya bahkan sampai mati. Kemudian dia juga dikatakan dia menguduskan jemaatnya. Bukan hanya dia menebus, tapi dia menguduskan. Nanti di Efesus dari ayat 5, pasal 5 tadi 26 dan 27. Dan yang 29 sampai 30 yaitu Kristus memberi kehidupan bagi jemaatnya, bagi umatnya. Nah, saudaraku, di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidakmampuan kita untuk memulihkan hubungan yang telah terpisah dengan Allah, terputus dengan Allah, maka cara yang Allah berikan, waktu kita bicara tentang ini, cara yang Allah berikan adalah Ia datang dan menebus kita. Ia mati menyerahkan dirinya sebagai pengganti tebusan bagi kita. Di mana kita yang seharusnya binasa menanggung murka Allah itu, tetapi di dalam penebusannya Tuhan Yesus yang jadi pengganti, yang menanggung murka Allah dengan cara apa? Rela, bukan satu paksaan, tapi ia menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib untuk ini, tubuhnya, umatnya itu. Di dalam reform kita pegang prinsip, saya akan ulang-ulang prinsip ini. Di dalam reform kita pegang prinsip bahwa Allah terlebih dahulu selalu beranugerah. Selalu Allah yang berinisiatif terlebih dahulu. Allah terlebih dahulu beranugerah bahwa baru kita manusia yang ditebusnya ini mampu untuk berespon terhadap anugerah Allah. Maka di dalam pernikahan Kristen
Allah yang sudah beranugerah memberikan keselamatan kepada umatnya, kepada suami, kepada istri. Allah memberikan anugerahnya, maka sebagai suami, sebagai pemimpin di dalam keluarga, si suami ini harusnya dan selayaknya merespon anugerah Allah di dalam menjalankan hidupnya sebagai suami yang mengasihi keluarga dan memelihara keluarganya karena dia sudah menerima anugerah Allah. Kemudian saudara-saudara, Paulus melanjutkan. Di sini dikatakan bahwa jemaat umat tunduk kepada Kristus, tunduk. Demikian juga istri tunduk kepada suami di dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Tunduk. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Frasa di sini ya, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, itu dasarnya adalah sekali lagi Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuh. Penting bahwa Paulus dia sedang menggambarkan bahwa hubungan suami dan istri itu mencerminkan hubungan gereja dengan Kristus. Sekali lagi pernikahan Kristus selalu berbicara tentang hubungan gereja dan Kristus. Tetapi penting bahwa Paulus waktu dia bicara tentang tunduk, dia tidak sedang berbicara bahwa dalam arti dia tidak sedang perintah untuk tunduk saja secara buta. Melainkan tunduk dengan didorong oleh kasih, itu tadi ya. Sudah menerima anugerah, sudah menerima kasih dari Allah. Sehingga tunduk dengan didorong oleh kasih, oleh kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Tunduk seperti kepada Tuhan. Itu artinya bukan berarti menyamakan suami dengan Tuhan. Ya kalau di dalam agama tertentu suami itu dibilang sebagai dewa ya. Ya. Jadi pokoknya dia sampai ya itulah tunduk secara buta gitu. Karena konsepnya tunduk kepada suami karena suami itu adalah dewa Tuhannya. Tapi di dalam bagian ini Paulus sedang bicara bahwa tunduk sama seperti Tuhan, sama seperti tunduk kepada Tuhan, bukan menyamakan suami dengan Tuhan. Kalimat seperti kepada Tuhan itu berarti bahwa motivasi untuk tunduk itu didasarkan suami waktu dia tunduk kepada istri waktu dia tunduk kepada suami itu sebagai ketundukan, sebagai kasihnya kepada Kristus. Ini prinsip yang Paulus sedang ajarkan. Jadi Paulus tidak berkata bahwa suami sama dengan Tuhan. Melainkan Paulus sedang berkata bahwa ketaatan kepada suami itu jadi ekspresi ketaatan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau istri tunduk bukan karena suami itu sempurna, dewa, Tuhan, tapi dia sedang atau dia ingin menghormati Kristus yang menjadi sumber dari otoritas di dalam rumah tangganya. John Stott menulis, penyerahan diri istri kepada suami bukan karena keunggulan suami, tetapi karena ada otoritas Kristus di atas nih suami yang sebagai kepala. Ada otoritas Kristus di sana. Suami sebagai kepala. Kayaknya ya, saudara-saudara, saya beberapa waktu lalu banyak bergumul dengan ini ya, otoritas itu ya. Kita kadang-kala susah ya tunduk di bawah otoritas. Tapi waktu kita belajar bahwa Kristus itu pemimpin, berdaulat, dia kepala, maka semua
orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Suami, kalau istri, suami, anak-anak, orang tua. Belajarlah tunduk. Bukan karena mereka sempurna, tapi belajarlah tunduk karena kamu paham benar ada otoritas Tuhan di atas mereka sebagai pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita. Kalau sama orang yang kelihatan aja, gak bisa tunduk, gak usah mimpi tunduk sama Tuhan. Otoritas yang Tuhan taruh aja di atas kita yang nyata-nyata, kita gak bisa tunduk. Bagaimana kita mau belajar bicara tunduk sama Tuhan? Jadi sekali lagi, ketaatan kepada suami itu menjadi ekspresi ketaatan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita menghubungkan ini, istri tunduk kepada suami dengan jemaat yang tunduk kepada Kristus, artinya kita tunduk kepada Kristus. Yaitu kita menyerahkan diri kita di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan kita kepada Kristus. Karena dia adalah sumber kehidupan, dia adalah sumber keselamatan. Saya ulangi saudara-saudara prinsip yang tadi. Allah sudah terlebih dahulu beranugerah kepada kita. Sehingga Allah memampukan saya dan saudara-saudara untuk meresponinya. Bahwa Kristus adalah kepala kita, di mana dia telah menyerahkan dirinya dan memberikan keselamatan kehidupan untuk kita. Sehingga relasi yang harusnya dibangun oleh jemaat, yaitu kita dengan Kristus, kita sudah diselamatkan kan? Ya kalau begitu relasi kita dengan dia bukan relasi takut. Harusnya. Bukanlah relasi takut hukuman, takut murka, takut dapat apa lah gitu. Jadi relasi kita dengan Tuhan bukan relasi takut. Takut dihukum, takut dimurkai. Tapi relasi kita dengan Tuhan sebagai gembala, sebagai kepala, sebagai yang sudah menyerahkan dirinya bagi kita, itu adalah relasi cinta. Saya tunduk kepada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan. Bukan karena nanti kalau saya nggak taat, saya nggak dapat sesuatu. Saya akan dapat sesuatu, murka Allah. Enggak, saya akan dapat hukuman. Bukan itu seharusnya bagi orang yang sudah diselamatkan. Tapi relasi itu adalah relasi cinta. Saya cinta Tuhan, makanya saya mau taat. Saya mengasihi Tuhan, maka saya mau berserah kepada Dia. Maka saya dan saudara-saudara dimampukan tiap hari, entah dalam relasi kita dengan sesama, di dalam studi kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Saya mau tunduk dan saya mau taat kepada Tuhan, hidup di dalamnya, menaati perintah-perintahnya. Bukan karena saya takut lagi akan penghukuman, tapi karena saya cinta Dia. Ya, kalau kita mencintai seseorang, kita pasti mau melakukan apa saja yang terbaik. Kita cinta Tuhan, kita mau melakukan apa saja yang Dia kehendaki di dalam ketaatan. Yang kedua adalah bagaimana Kristus itu memelihara umatnya atau gereja. Coba kita lihat di ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Rekan-rekan lihat di ayat 25 sampai 29. Kristus memelihara dan merawat gereja umatnya sebagaimana seorang suami seharusnya mengasihi dan merawat istrinya seperti tubuhnya sendiri. Jadi ini bukan dia egois ya tentang dia dan dia dan dia. Tapi dia mengasihi istrinya, dia mengasihi istrinya, dia merawat istrinya sebagaimana tubuhnya sendiri. Karena kejadian di awal Tuhan bilang apa? Kita suami dan istri itu dipersatukan bukan lagi dua tapi menjadi satu daging. Jadi tubuhnya sendiri. Nah di dalam bagian ini ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat tentang kasih Kristus. Di ayat 25 sampai ayat 27. Kasih Kristus adalah kasih yang berkorban dan menebus. Kristus, saudara-saudara ya, ingat tadi saya selalu bilang Allah selalu beranugerah terlebih dahulu. Jadi Kristus tidak pernah menuntut gereja supaya sempurna dulu. Kamu sempurna dulu baru aku mengasihi kamu. Enggak.
Sebaliknya, Yesus mengasihi dan menjadikan gereja itu kudus tidak bercela, itu karena dia terlebih dahulu bukan menuntut kita sempurna dulu, tapi dia sudah mengasihi dan menjadikan gerejanya satu waktu gerejanya diproses menjadi umat Tuhan, menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Saudara-saudara, kalau untuk keselamatan kita merasa untuk keselamatannya, untuk hidup kekal, kita merasa untuk kita harus melakukan sesuatu dahulu, baru kita menerimanya, baru kita dikasihi. Kita sedang menyangkali dan menghina kasih Kristus yang telah berkorban bagi kita. John Calvin menulis, suami harus mengingat bahwa Kristus tidak pernah mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, tapi dia sedang menyelamatkan gereja, umatnya. Demikian pula seorang kasih dari seorang suami itu bukan berpusat kepada dirinya sendiri, melainkan kepada kesejahteraan istrinya. Jadi kasih suami itu sifatnya redemptif. Kasih yang mengangkat, bukan kasih yang menindas dan menganiaya dan sebagainya. Sebagaimana Kristus yang melakukannya bagi jemaatnya. Kemudian yang kedua, di dalam bagaimana Tuhan memelihara, Kristus memelihara umatnya, gerejanya, yaitu yang kedua kita lihat di ayat 26 dan 27. Di sana dikatakan bahwa Kristus menyucikan dan memelihara gereja. Saudara, kita sudah diselamatkan Kristus. Lalu bagaimana kita berelasi dengan Kristus setelah itu? Ayat 26-27 menjelaskan ini kepada kita. Saudara masih ingat cerita anak bungsu enggak ya? Ya, anak bungsu dia pergi kan. Lalu satu waktu akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Di dalam situ diceritakan waktu dia kembali kepada bapaknya, wah dengan senang hati, sukacita. Bapaknya yang sudah menantikan kedatangan kepulangan anaknya ini menyambut dia, menerima dia. Tapi apa yang bapaknya lakukan? Ada satu hal yang penting yang harus kita ingat baik-baik. Waktu anaknya pulang itu, bapak itu menerima dia, memberikan dia jubah yang baru, memakaikan dia cincin ya. Itu artinya apa? Artinya Tuhan Yesus waktu menebus, menyelamatkan kita, mengampuni kita, mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Dia menerima kita. Tapi ketika dia menerima kita untuk hidup di dalam persekutuan dengan dia, nih ya, bukan dengan cara yang dahulu kita mau. Bapak itu menerima anaknya kembali, bukan dengan cara oke, udah aku terima kamu, udah dengan lusuhnya kamu, apa enggak. Dia kasih yang terbaru, dia kasih jubah, dia kasih pakaikan cincin. Kamu kembali kepadaku dengan caraku. Tuhan menerima kita untuk hidup di dalamnya, bukan dengan cara kita yang dahulu, bukan dengan cara kita yang lama, tapi kita harus tunduk untuk ikut caranya Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan menguduskan kita setiap hari. Tuhan membentuk kita dengan berbagai hal untuk membuat kita umat Tuhan ini menjadi serupa dengan Dia. Dan satu waktu saudara-saudara, Tuhan janjinya itu pasti digenapi. Kenapa? Bahwa satu waktu kita di dalam bacaan ini, kita akan ditempatkan Tuhan di hadapannya dengan cemerlang, dengan tanpa cacat celah. Kita menjadi umat yang kudus, yang tidak bercacat. Bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Dia. Oleh sebab itu saudara-saudara, kasih Kristus itu tidak hanya berhenti saat Dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Tapi kasih Kristus itu akan terus berlanjut di dalam pemeliharaan Dia kepada umatnya.
Dia terus merawat umatnya, menguduskan, merawat, menegur, dan memberikan pertumbuhan dalam gerejanya untuk serupa dengan dia. Saudara-saudara, Matthew Henry menulis, kasih Kristus itu bukan hanya menebus, tapi juga memelihara. Dia tidak hanya memberikan hidupnya bagi gereja, tapi terus memberi hidup kepada gereja. Kasih suami seharusnya bukan kasih sesaat. Kasih istri juga bukan sesaat. Kamu buat saya bahagia, saya juga buat kamu bahagia. Kamu menguntungkan saya, kita sama-sama saling menguntungkan. Tidak. Tapi kasih itu adalah kasih yang berkelanjutan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan melalui bagian yang berbicara tentang kasih Kristus yang menyucikan, menguduskan, dan memelihara umatnya. Kemudian yang berikut di ayat 28-29. Suami mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Demikian juga dikatakan suami harus merawat istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, Paulus dia pakai metafora tubuh di sini. Jadi sekali lagi Kristus itu kepala, gereja itu tubuh. Ada hubungan yang tidak terpisahkan, hubungan yang hidup. Di dalam pernikahan, suami dan istri itu satu daging. Efesus 5 ayat 31. Maka ketika suami mengasihi istrinya, dia sebenarnya mengasihi dirinya sendiri sebab istri adalah bagian dari dirinya, tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan tapi suatu hubungan yang hidup. Nah, selanjutnya di ayat 30 dikatakan karena kita adalah anggota tubuhnya. Saudara, berkaitan dengan hubungan Kristus dengan jemaat, di dalam Reform kita tahu union with Christ, persekutuan dengan Kristus, orang yang sudah diselamatkan mengalami persekutuan dengan Kristus. Kesatuan rohani antara Kristus dengan orang percaya. Sehingga kita tidak pernah berdiri sendiri setelah kita percaya kepada Kristus. Tapi kita itu dibilang tertanam di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apapun. Selain menyatakan kita anggota tubuhnya, artinya kita mengalami persekutuan dengan Kristus. Tapi juga Roma 8 ayat 9-11 mengingatkan bahwa Roh Kudus hidup di dalam umatnya. Karena itu saudara-saudara, segala pemeliharaan Allah tadi, pemeliharaan Kristus terhadap gereja umatnya, itu secara nyata terjadi melalui apa? Yaitu melalui karya Roh Kudus di dalam diri orang yang sudah percaya. Pertanyaannya bagaimana kita mengalami pemeliharaan Kristus? Efesus 5 ayat 26. Kita mengalami pemeliharaan Kristus adalah melalui firman. Tuhan menyucikan dan menguduskan umatnya, menumbuhkan umatnya itu melalui firman. Maka aneh, sangat aneh bin ajaib. Kalau ada orang yang katanya dia sudah percaya Yesus, sudah diselamatkan, tapi dia tidak punya kehausan dengan firman Tuhan. Tidak mau bertumbuh di dalam firman, tidak suka membaca Alkitab, tidak mau cari kebenaran Tuhan. Karena apa? Bagaimana cara Kristus memelihara kita? Yaitu melalui firman. Dia menyucikan, menguduskan kita melalui firman. Yang kedua, dia menguduskan kita. Dia memelihara kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang berdiam dalam kita, umat Tuhan, memberi kekuatan. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai hal dalam hidup kita. Tapi ada Roh Kudus yang selalu menuntun, memberi kekuatan dalam kita untuk terus bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah bagi kemuliaan Kristus. Lalu bagaimana Tuhan memelihara umatnya? Yaitu melalui persekutuan gereja. Firman, Roh Kudus,
yang berdiam dalam diri orang percaya, tapi juga melalui persekutuan gereja. Tuhan bekerja melalui sesama anggota tubuh Kristus. Jadi waktu kita sudah percaya menjadi umat Tuhan, kita diselamatkan, pasti ada kerinduan untuk bertumbuh di dalam persekutuan dengan umatnya. Gak ada orang yang percaya kepada Kristus tapi anti persekutuan. Gak ada orang yang sudah percaya Kristus tapi dia gak mau berhubungan dengan dunia luar. Dia mau sendiri aja, udah urusan aku dengan Tuhan. Aku gak peduli dengan komunitas lah segala-segala. Pokoknya urusan aku dengan Tuhan. Gak. Tuhan memelihara kita melalui persekutuan gereja, yaitu melalui persekutuan dengan sesama umat Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau begitu di ayat 30 sampai 33, bagaimana seharusnya pernikahan itu mencerminkan hubungan antara Kristus dengan gerejanya? Saudaraku, puncak dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam teologi pernikahan dalam Efesus 5 30 sampai 33. Paulus menyimpulkan ajarannya dengan mengkaitkan antara kesatuan suami dan istri itu sebagai satu cerminan yang besar, yaitu sedang menyatakan hubungan Kristus sekali lagi dengan gerejanya. Dikatakan demikian pula suami istri menjadi satu daging. Paulus mengutip dari Kejadian 2 ayat 24, ini pertama kali yang Allah ucapkan tentang pernikahan. Suami dan istri menjadi satu daging. Dengan Paulus mengutip ayat perjanjian lama di bagian ini, Paulus sedang menunjukkan bahwa sejak awalnya penciptaan, tujuan Allah untuk pernikahan itu adalah apa? Menampilkan kasih Allah yang sejati, menampilkan kasih Allah sendiri. Jadi satu daging itu berarti kesatuan yang kudus, kesatuan yang saling memberi diri. Bukan dominasi, bukan mau menekan, bukan mau menjadikan sebagai miliknya, menguasai semena-mena. Tapi persekutuan kasih yang mencerminkan antara kesatuan Kristus dengan umatnya. Pernikahan itu gambaran yang Allah rancang bicara tentang persatuan Kristus dengan umatnya. Pernikahan Kristen ini jauh lebih besar dari pencarian untuk menikah hanya sekedar, puji Tuhannya tadi gak ada yang bilang menikah untuk bahagia, sekedar bahagia. Jadi pernikahan itu sendiri bukan semata-mata untuk mencari kebahagiaan pribadi antara suami dan istri. Hubungan yang kita nikmati dengan Kristus, yaitu kita miliknya dan dia sebagai pemilik kita, itu tercermin di dalam pernikahan Kristen. Ketika suami dan istri mengasihi, yaitu gereja, yaitu suami dan istri mengasihi, mereka sedang mencerminkan misteri keselamatan Allah yang mulia yang tidak bisa diselami oleh apapun dalam hubungan Kristus dengan umatnya. Saudaraku, Kristus menunjukkan kasih karunia dalam kasihnya kepada gereja. Dan salah satu yang menarik, salah satu komentator berkata bahwa pernikahan Kristen adalah sekolah. Sekolah untuk bertumbuh di dalam kasih karunia. Jadi sebagai manusia yang sudah jatuh, tidak sempurna, pernikahan Kristen adalah salah satu tempat yang Tuhan pakai bagi mereka yang menikah untuk menyatakan realitas persekutuan Kristus dengan umatnya. Ya, di dalam pernikahan itu sebagaimana besi menajamkan besi, pernikahan Kristen itu menantang mereka yang ada di dalam pernikahan itu, suami dan istri, untuk hidup dan bersama-sama saling membentuk
dan mengalami yang namanya pengudusan, kasih, penyangkalan diri, dan ketundukan kepada Kristus. Tapi saudara, perhatikan ini bahwa kita hidup di dalam zaman di mana pernikahan itu punya prospek yang tidak begitu cerah. Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di banyak negara semakin meningkat. Sementara angka pernikahan itu semakin menurun. Nah, pendeta Jadi dia sampaikan bahwa ini mungkin menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan terhadap yang namanya institusi pernikahan, perkawinan. Pertanyaannya saudara-saudara, untuk apa sebenarnya kita menikah? Untuk apa sih harus repot-repot mengusahakan sesuatu yang demikian pelik supaya bisa dibuat berhasil dalam pernikahan, sementara kita masih bisa punya pilihan-pilihan lain. Ya, orang ada yang berpikir menikah itu untuk punya keturunan, tujuan utamanya. Ada juga orang yang berpikir menikah itu berarti ada kehidupan seksual yang aktif tapi tidak ada cinta di dalamnya, tidak ada kasih. Orang menikah karena keamanan finansial. Orang menikah karena status sosial, ditanyain lulu. Mengapa pernikahan Kristen masih patut diperjuangkan dan tidak tergantikan oleh bentuk-bentuk ikatan yang lain? Sekarang kan kita hidup di dunia yang menganggap bahwa udah yang penting komitmen hidup bersama sebagai pasangan. Yang penting nggak menikah di gereja nggak apa-apa. Kita berdua saling membangun komitmen. Kita hidup di zaman di mana melalui media sosial orang hamil sebelum nikah itu mah biasa. Orang bercerai itu biasa. Seperti itu. Lalu mengapa pernikahan Kristen itu harus diperjuangkan dan tidak bisa digantikan dengan hal-hal seperti tadi? Gereja harus mengakui bahwa praktik pernikahan yang kita jalankan hampir-hampir secara otomatis berabad-abad sekarang ini bisa dibilang bukan satu-satunya pilihan. Gak harus menikah. Jadi waktu ini adalah waktu untuk kita merenungkan kembali secara lebih serius. Mengapa orang-orang Kristen masih saja melakukan praktek-praktek kolot tanda kutip menurut orang dunia. Seperti apa? Praktek-praktek kolot yang dianggap oleh dunia di masa ini. Yaitu menikah dengan satu pasangan, monogami, kolot. Satu orang laki-laki menikah dengan satu orang wanita, bukan di antara itu, kolot. Di mana orang sudah mengizinkan LGBT, bahkan salah satu misionaris yang kami kenal di Amerika cerita gerejanya dibubarkan, pendetanya dipenjarakan karena tidak mau menikahkan pasangan gay di dalam gereja itu. Pernikahan Kristen yang dianggap kolot. Kenapa demikian? Bukankah pernikahan terbuka di mana masing-masing pasangan ya sah-sah saja? Kalau dia punya relasi seksual dengan siapa saja, yang penting dia setuju, saya setuju ya gak masalah. Kemudian dibanding dengan pernikahan Kristen yang ada perjanjian untuk saling setia sampai mati, saling menghargai, saling mengasihi. Di zaman di mana orang-orang lebih terbuka dan katanya realistis, terlalu repot untuk mempertahankan hal-hal yang ideal yang sudah zaman dengan sekarang ini. Apa sih alasannya orang Kristen masih saja harus mempertahankan yang namanya institusi pernikahan yang kudus? Apa sih yang ditawarkan oleh visi pernikahan Kristen? Menurut mereka sudah ketinggalan zaman. Saudara-saudaraku, prinsip menjadi bagian dari yang saya tutup pada hari ini. Pertama, pernikahan
memang bukan satu-satunya cara untuk orang bisa mengalami dikasihi dan mengasihi dan menjadi agen bagi kerajaan Allah. Bukan satu-satunya. Model dan saksi bagi kedatangan kerajaan Allah yang saya bicarakan di sebelumnya di awal tadi. Bahkan Tuhan Yesus tidak menikah, tapi dia sendiri membuka jalan kerajaan Allah hadir di bumi ini. Jelas bahwa orang-orang yang hidup melajang di dalam ketaatannya kepada Kristus, mereka juga sedang melakukan hal yang baik. Barangkali mungkin mereka lebih baik daripada orang yang menikah. Melajang itu sendiri tidak buruk. Tapi pertanyaannya, apakah panggilan yang mulia yang terkandung di dalam pernikahan Kristen dan bagaimanakah panggilan itu bisa kita jalani di zaman sekarang seperti situasi-situasi yang tadi? Singkatnya, untuk apa menikah? Saudaraku, hari ini kita belajar. Menikah adalah menjadi agen, menjadi model, menjadi saksi bagi Kristus. Bagi datangnya Shalom di bumi. Pernikahan Kristen itu bukan melulu untuk memuaskan diri sendiri atau memuaskan pasangan kita. Bukan respon atas ketakutan. Ya, menikah tuh bukan sebagai satu respon karena ketakutan-ketakutan dalam kita. Takut diejek. Ya udah usia gini belum nikah. Takut kesepian, nanti aku gimana? Kalau aku sakit, aku ini gimana nanti? Kira menikah. Takut tidak bahagia, maka mencari kebahagiaan sebagai hal yang utama dalam pernikahan. Dan lain-lain. Saudara, bahkan menikah itu bukan terutama untuk demi, ada dalam budaya-budaya tertentu, demi kehormatan keluarga. Komunitas marga, melanjutkan marga dari suku, atau bahkan gereja. Aduh, kamu pasangan paling pertama loh yang menikah dan diberkati gereja ini. Enggak. Orang-orang Kristen sebaiknya menikah bukan karena takut. Bukan semata-mata karena ingin bahagia dari pernikahan itu. Bukan juga karena terlalu capek, udah dirongrong oleh orang-orang yang kepo katanya. Belum nikah lagi, ketemu terus. Udah pacaran sekian lama, kenapa masih tahan-tahan? Apa lagi yang ditunggu-tunggu? Kan? Ya. Orang Kristen sebaiknya menikah bukan karena ingin mempermuliakan gereja, memperbesar kemuliaan gereja atau apalah itu. Tapi orang Kristen seharusnya menyadari bahwa mereka menikah atau mereka yang hidup melajang itu adalah demi kasih Allah kepada Allah dan kasihnya kepada sesama. Demi kerajaan Shalom yang sudah datang, yang sedang dan akan ada di dalam Kristus. Sehingga Efesus 5 ayat 32 berkata, saudaraku, saya tutup. Pernikahan itu akhirnya bukan tujuan untuk pernikahan itu sendiri. Bukan. Tapi pernikahan Kristen itu adalah menyatakan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kita di dalam komunitas jemaat ini, kita terlatih untuk menjadi orang yang saling mengasihi dan apa-apa semua itu terbentuk di dalam keluarga, dalam pernikahan. Terpancar keluar hubungan Kristus dengan umat. Jadi pernikahan itu sendiri bukan tujuannya untuk pernikahan itu sendiri semata. Tapi pernikahan Kristen menyatakan hubungan Kristus dengan umatnya. Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Oke, saya memberikan kesempatan untuk rekan-rekan yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan dari apa yang kita bahas pada hari ini. Silakan. Saya tidak sempurna juga dalam pernikahan. Saya berjuang untuk
Ya. Oh deket. Gimana di sana kayaknya ya? Ada? Apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Jangan setelah ini berpikir, udah nggak apa-apa juga kok, nggak harus ya kasih Kristus itu dinyatakan dengan menikah, nggak usah menikah, ataupun ya sekali lagi menikah bukan karena satu keadaan tertentu, keterpaksaan dan lain-lain. Ingat tujuan dan pernikahan Kristen itu sendiri. Silakan. Ini terlalu berat untuk digumuli sampai nggak ada pertanyaan, tinggal bagaimana direalisasi, dinyatakan. Bertanya takut tekanan sosial. Oke, Astri. Ada dua pertanyaan. Oh. Iya, iya. Yang pertama itu terkait dengan ada beberapa praktik kan, praktik berpacaran lah. Saya nggak tahu ini disebut apa. Ada beberapa orang yang memang sebelum menikah itu memutuskan untuk hidup bersama, untuk menguji apakah memang kedepannya mereka itu bisa hidup bersama sebelum masuk ke dalam pernikahan. Mereka memang tidak berhubungan intim, tapi hidup di dalam satu rumah. Kemudian ya mungkin tidur bersama tapi tidak berhubungan intim ya. Intinya hidup satu rumah lah ya. Apa dan segala macam. Apakah itu memang praktik yang baik dilakukan di dalam kekristenan atau bagaimana? Atau sebaiknya seperti apa untuk melihat apakah memang pasangan kita ini bisa diajak untuk hidup bersama? Yang kedua ada juga yang sering bilang bahwa jangan dulu masuk ke dalam pernikahan sebelum kamu mencintai dirimu sendiri. Maksudnya mencintai dirimu sendiri ini dengan menerima dengan penuh bahwa ada kasih Kristus di dalam kita. Karena susah sekali mencintai orang lain ketika kita bahkan tidak mencintai, kan ada istilah di dalam Alkitab itu mencintai diri sendiri, tapi lebih merujuk kepada kasih Kristus yang ada di dalam kita. Nah, jadi saya tanya, apakah memang sebaiknya kita menikah setelah kita mencintai dengan benar memiliki konsep bagaimana kita hubungan relasi kita dengan Kristus, atau sebelum itu baru kita bisa menikah? Gimana ya bilangnya? Ya kira-kira begitu. Jadi kayak kadang orang itu reluctant untuk menikah karena mikirnya kayak aku bahkan belum mencintai Kristus dengan sempurna. Bagaimana cara aku mencintai orang lain? Apakah baiknya menikah sebelum itu atau sesudah itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Astri. Yang pertama ya, pastinya jawabannya itu jelas. Hidup bersama sebelum menikah, bahkan walaupun kamu tidak sedang melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, itu adalah hidup di dalam dosa. Ya, jadi hidup bersama di luar hubungan pernikahan itu bukan yang di Alkitab katakan. Jadi jelas tidak ada dan tidak bisa ditoleransi, dikompromi dengan alasan apapun untuk punya ikatan, walaupun alasannya nggak berhubungan sama istri, tapi pokoknya kita hidup bersama gitulah untuk memasuki satu pernikahan. Itu nggak pernah dinyatakan sebagai kebenaran yang harus dilakukan dalam hidup orang Kristen. Yang kedua, sekarang pertanyaannya, kita jangan mencobai Tuhan dan juga mencobai diri sendiri. Ingat, iblis itu bekerja dengan segala macam cara. Hari ini kamu pegang tangan, besok ada yang jamin kalau kamu akhirnya bisa jatuh di dalam dosa seksual. Jadi jangan mencobai diri sendiri, jangan juga mencobai kekudusan yang Tuhan rancang dalam pernikahan yang sesungguhnya. Kemudian kalaupun kita sekarang udah menikah, udah hidup bersama, apa ada jaminan bahwa kita akan menikah? Enggak ya. Jadi sekali lagi tidak ada kompromi dengan hidup bersama
dalam satu ikatan komitmen bersama selayaknya suami istri sekalipun tidak melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, ya, kalau saya belum bisa mengasihi diri saya, belum bisa belajar mengasihi Kristus, pertanyaannya ya, sampai kapan kita benar-benar bisa mengasihi Kristus dengan segenap hidup kita? Sampai kapan? Ingat ya, prinsipnya orang yang sudah dalam Kristus, Allah itu beranugerah terlebih dahulu kepada kita. Dan kalau kita berespon, itu bukan karena sesuatu yang kita usahakan, tapi itu semata-mata karena anugerah Allah dan pekerjaan Roh Kudus dalam kita. Kalau kita tunggu dulu sampai kita bisa belajar mengasihi Kristus dengan sempurna, jaminlah nggak akan menikah. Ya, terus kita nggak usah berpikiran baru harus ada kesempurnaan, nggak ada kesempurnaan. Ingat tadi ada satu statement saya, pernikahan itu sekolah. Definisi pernikahan tadi di awal ya, satu orang berdosa dengan satu orang berdosa. Bersama menikah di dalam dunia yang berdosa, tetapi ditopang oleh tangan Allah yang penuh kasih. Jadi jangan berpikir menunda pernikahan, udah ada pasangan tapi aku belum sanggup mengasihi Kristus, jangan. Tidak ada kesempurnaan. Ingat, satu orang berdosa menikah dengan orang berdosa lainnya di dalam dunia yang berdosa tapi ditopang oleh Allah. Terima kasih. Oke? Bisa menjawabnya. Terima kasih. Kalau Astri sudah ada rencana menikah, didoakan dan direalisasikan. Kita dukung dalam doa. Tuhan kiranya Oke, semua berjalan pada pimpinan Tuhan ya. Waktunya selalu indah. Ada lagi rekan-rekan? Oh Jesslyn ya. Siapa dulu? Oke, silakan. Jika pernikahan adalah panggilan untuk menyatakan hubungan Kristus dengan umatnya, maka bagaimana anak muda dapat mempersiapkan diri supaya enggak pasrah dalam memilih pasangan? Misalnya aku udah tua, udah mau umur 30, udahlah mana aja yang datang, yang penting orang Kristen, aku mau nikah gitu. Sedangkan kan tujuan pernikahan adalah menyatakan hubungan Kristus dengan umatnya, mencerminkan itu. Supaya kita nggak pasrah aja, itu gimana ya Bu? Rekan-rekan, pernikahan itu sesuatu yang indah, yang ini oleh Kristus, tetapi juga bukan berarti karena keindahan itu maka itu tadi ada faktor-faktor takut ini, takut itu. Tetapi juga jangan sampai menikah, ingat pernikahan itu sendiri, jangan sampai menikah karena ya itu tadi, pasrah saja. Yaudah, siapapun yang datang aku terima. Ada tahapan ya, saya lupa ya itu. Biasanya guyon di antara kami dahulu di kampus. Kalau masih standar ini ya, awal-awal tuh standarnya tinggi gitu. Ya. Faktor usia menentukan aku masih ini, terus aku pokoknya baik lah apa. Jadi standarnya tinggi. Lama-lama berjalan, faktor usia mulai mempengaruhi, akhirnya ya udah, yang tadinya pasang standar, sekarang siapa saja. Hati-hati, jangan sampai, saya selalu ingat dosen saya bilangnya, jangan sampai kamu menciptakan neraka kedua di dalam pernikahanmu, neraka di bumi karena kamu salah memilih pasangan. Saya pikir di dalam mempersiapkan itu, jalani hubungan dengan siapa saja, tidak membatasi diri. Terus
berdoa terus, minta pimpinan Tuhan, taruh kepekaan. Jadi tetap buka relasi dengan siapa saja, tetapi membutuhkan kepekaan, minta kepekaan dari Tuhan untuk menuntun dan mempertemukan kita satu waktu dengan orang yang Tuhan berikan untuk kita. Bukan karena semua tuh pasti ada waktunya. Tuhan menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya, demikian juga dengan mempertemukan kita dengan orang yang tepat itu pasti ada waktunya dan indah. Tapi kita tetap membuka diri, tapi hati-hati juga di dalam memilih komunitas. Membuka diri tapi hati-hati dalam memilih komunitas yang bisa membuat kita bertumbuh di dalam arah Kristus. Hati-hati di dalamnya, tetapi tetap perlu kepekaan untuk meminta pimpinan Tuhan, untuk akhirnya Tuhan mempertemukan kita. Gak tahu caranya, itu misteri ya. Gak tahu caranya, tapi pada waktu itu datang, setelah itu kita akan bilang ya, wah ini dia orang yang Tuhan bawa kepada saya. Kira-kira begitu. Ya, saya dulu punya pengalaman sendiri, saya planningnya juga ada, standar saya juga ada. Saya nggak pernah membayangkan suami saya ini akan jadi suami saya. Karena sebelum jadi suami saya, dia itu adalah kakak saya. Kakak saya artinya papa mama saya itu dengan papa mamanya itu sama-sama bertugas dari mereka bujang di Merauke, tinggal satu rumah. Jadi kami itu lahir besar sudah saling mengenal supaya kayak kakak adik. Nah waktu saya praktek di Jakarta ketemu dengan suami saya, waktu itu suami saya posisinya sudah punya pacar. Saya dibawa tidur dengan kakaknya, dengan pacarnya, dan dia perkenalkan saya sebagai adiknya. Jadi waktu menikah mantan pacarnya tanya, loh katanya adiknya. Saya nggak tahu. Dan bagaimana cinta itu tumbuh itu juga misteri, tapi itu hal yang indah yang Tuhan bawa. Jadi berikan kepekaan kepada pimpinan Tuhan. Kalau Pak ini punya pengalaman juga boleh berbagi nanti. Pak Saud juga pasti punya pengalaman. Pak Denny, Ibu, ya. Vikaris Jeko. Oke. Ada lagi? Oh itu sih Esra. Esra yang pink. Ya. Di sini Kak Vera ya. Biar siap nikah berarti Kak. Oke. Pertanyaan dari saya Bu. Bagaimana dengan prinsip, kita pasti tahu prinsip skuisisme dalam pelayanan. Kadang kita seperti menggambarkan bahwa kita benar-benar ngepres diri ketika mau melaksanakan, ketika di dalam sebuah pelayanan seperti itu ya Bu ya. Itu cukup ngetren sepertinya. Terus ketika kita melihat pasangan atau misalnya suami atau istri itu sebagai... Permisi maaf, ini yang tadi ini pertanyaan kedua atau masih nyambung? Oh, oke. Jadi latar belakangnya kan ada prinsip skuisisme itu kan Bu. Terus ketika melihat pasangan misalnya suami atau istri itu sebagai bagian dari diri sendiri, apakah artinya membenarkan tindakan mengorbankan keluarga demi pelayanan? Misalnya kayak, ya kan istri, berarti kalau aku suamiku itu kan udah menjadi menjadi bagian dari diriku sendiri gitu. Ketika dia bilang skuisisme berarti memeras diri, tanda kutip, berarti it's okay gitu mengorbankan pasangan ketika kita akan melakukan sebuah pelayanan. Atau seperti apa konsep yang lebih tepat? Terima kasih Bu. Oke. Ini pengalaman saya yang saya alami. Tapi saya ingat ya, kalau ceritanya Pendeta Stephen Tong, dalam hidup kita, yang pertama itu pasti Tuhan. Tuhan, kesekian, pasangan. Yang pertama Tuhan. Tapi kita ingat juga, di dalam pelayanan kita, Tuhan sedang mengajarkan pernikahan itu kan Tuhan bentuk dari dalam pernikahan itu sendiri, di dalam pernikahan itu sendiri dulu menjadi wadah, menjadi wadah di tangan Tuhan, menghadirkan shalom. Dari pernikahan itu maka akan ekspresi keluar dalam hubungan dengan relasi di luar komunitas pernikahan. Jadi alangkah menurut saya kita tidak bisa
mengabaikan untuk tanggung jawab kita sebagai seorang yang juga melayani Tuhan di dalam keluarga. Pelayanan itu tidak sendiri berbicara tentang di luar aja. Apa juga artinya pelayanan di luar kita hebat, tapi kemunafikan ada di dalam rumah tangga kita. Banyak saya berhati-hati juga dan berdoa untuk saya sendiri dan suami. Dan mohon kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang yang begitu berapi-api, murni katanya melayani Tuhan, tapi akhirnya mengabaikan keluarga. Sehingga anak-anak hamba-hamba Tuhan banyak punya kepahitan karena dia tidak melihat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi Tuhan memang pasti kita utamakan, tapi Tuhan juga memberikan pelayanan bukan semata-mata berarti kita boleh mengabaikan keluarga. Tidak mudah sih saudara-saudara. Saya bagi aja pengalaman saya. Waktu kami menikah, suami saya sebelum menikah dia datang kepada keluarga dan minta izin untuk mau menikahi saya. Satu hal yang kakak saya yang pertama sampaikan, karena dia juga seorang pendeta dan dia juga yang mendukung saya selama saya kuliah, dia ingatkan, Erik, kamu menikah dengan Fitri, kamu tahu dia hamba Tuhan. Ini sebelum menikah, waktu mau melamar. Jadi waktu itu calon suami dia menyampaikan di hadapan mama, mertua semua dengan saudara-saudara, saya menikah dengan Fitri, saya tahu dia hamba Tuhan dan saya akan berkomitmen untuk mendukung dia dalam pelayanan apapun. Dan itu yang kami jalani sampai sekarang. Tidak mudah, pasti jatuh bangun. Tapi dari saya tahu juga diri saya seorang istri, seorang pelayan yang mengutamakan Tuhan dan juga pelayan dalam keluarga, dan dia juga terus mendukung apa yang bisa dia lakukan untuk mendukung pelayanan. Jadi waktu kita memilih pasangan, tolong berikan kepekaanmu kepada pimpinan Tuhan dan berbicara di depan sebelumnya. Jangan sampai akhirnya kita punya orang-orang yang tidak mendukung dan menimbulkan justru jadi batu sandungan. Oke, ada lagi? Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada ya? Pulang semua dengan hati yang terus menggumuli bagaimana Tuhan memimpin kita ke depan. Jadi semata-mata kita tidak hanya sedang berbicara tentang pernikahan, tapi kita juga sedang berbicara hari ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Bukan semata-mata hanya karena pernikahan, tapi juga relasi kita kalau belum menikah, atau kita akhirnya berkomitmen karena Tuhan pimpin akhirnya mau melajang. Yang terpenting adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu. Siapakah kami Tuhan? Engkau yang beranugerah kepada kami. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan. Dan kalau kami hidup menjadi anak-anak Allah dan mampu meresponi anugerah-Mu, itu juga karena kasih karunia-Mu memampukan kami. Di dalam relasi kami dengan Tuhan, dengan sesama, Tuhan menginginkan untuk kami memberikan cinta kepada Tuhan di atas segala-galanya. Dan di dalam relasi kami dengan sesama, Tuhan menginginkan untuk relasi itu dibangun karena kasih Kristus yang sudah kami alami. Di dalam segala sesuatu yang kami jalani saat ini, kami mohon Tuhan berbelas kasih bagi kami dan juga khusus bagi rekan-rekan muda yang sedang bergumul
untuk menemukan orang yang Tuhan jadikan sebagai pasangan. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Mereka boleh bertemu, persatukan dengan orang-orang, bukan orang yang sempurna, bukan orang yang tidak berdosa. Tapi bagaimana orang berdosa satunya dan orang berdosa yang lainnya, laki-laki dan perempuan, dipersatukan dalam dunia yang berdosa ini, tapi tangan Allah yang kuat yang menopang. Kami tidak takut, kami tidak khawatir akan hal apapun, tapi kami hanya mau belajar berserah kepada pimpinan Tuhan untuk masa depan kami dan pasangan yang suami atau istri yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini. Kami bersyukur, segala kemuliaan biarlah hanya bagi Kristus. Amin.